Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip serta pondasi pendidikan kita bangsa Indonesia. Sebelumnya dukung channel saya dengan tekan subscribe, tekan tanda lonceng, like, share ke teman dekat Anda. Perhatikan tayangan berikut ini. Menurut Mas Nadiem apa ini gagasan besarnya? Gagasan besar dalam hal ketika Mas Nadiem meluncurkan seri-seri yang nanti pasti akan banyak seri yang lain itu, dan sekolah dengan dunia nyata dan seterusnya. Apakah itu akan masih terikat dengan tema itu? Pasti, itu yang nggak akan berubah. Yang nggak akan berubah adalah bagaimana kita memerdekakan potensi guru, potensi kepala sekolah, dan potensi siswa di dalam sistem ini. Selalu konsisten adalah bagaimana kita meningkatkan relevansi pembelajaran kepada dunia nyata. Dunia nyata itu bukan hanya industri, tapi dunia pemerintahan, dunia social sector, dunia non-profit, dan lain-lain. Gitu. Tapi bagaimana kita membuat pendidikan kita serelevan mungkin terhadap apa yang terjadi di dunia nyata, bukan hanya dunia akademik. Ya, itu penting. Jadi bukan hanya industri. Yang akan konsisten adalah fokus kepada kepemimpinan. Itu juga tidak akan pernah berubah, bahwa fokus kepada kualitas kepala sekolah itu yang luar biasa pentingnya. Dan bagaimana kita memastikan bahwa guru-guru penggerak inilah yang menjadi pemimpin-pemimpin unit-unit pendidikan kita, baik itu kepala sekolah maupun rektor. Jadi terus jiwa penggerak dan fokus kepada instructional leadership, yaitu kapabilitas untuk mementor guru-guru di lingkungannya dia dengan kualitas pelajaran. Jadi ya bukan administratif. Kualitas SDM guru baru, bagaimana kita mencetak guru baru, itu benar-benar membutuhkan transformasi yang sangat besar. Dan tentunya kita tidak akan berubah kalau kita mau kelas dunia. Ya, assessment pemetaan pendidikan kita juga harus kelas dunia. Makanya kita ubah yang tadinya standar lokal, yaitu UR, kita ubah menjadi assessment kompetensi yang menggunakan standar bisa. Kalau kita mau mengetahui bagaimana, kalau kita ingin berstandar dunia, ya assessment untuk mengukur standar kita ya juga harus mengikuti standar dunia. Gitu. Itu simple sih buat kita, kenapa perubahan itu harus terjadi gitu. Jadi tetap benang merahnya atau tema besarnya adalah mendekatkan pendidikan kita dengan dunia nyata, apapun dunia nyata itu ya, dunia nyata yang berhubungan dengan pemerintahan, dengan dunia kerja, dengan termasuk juga dengan mungkin dunia yang sekarang sangat dibutuhkan dalam ketika wabah ini berjalan, kan dunia penelitian ya Mas. Dan ini merupakan kesempatan emas di mana sekarang dunia sudah melihat apa resikonya kalau kita tidak mendengarkan para ilmuwan, ya kan? Kalau kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada dunia sains, dunia research, dan kesehatan. Dan karena itu, menurut saya ini kesempatan emas untuk kita mentransformasi research, misalnya di pendidikan tinggi kita, tapi fokus kepada applied research, kepada research yang bisa benar-benar diterapkan di dunia yang nyata, baik bukan hanya industri, tapi juga dari sisi policy, dari sisi kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Jadinya kita jangan akademia itu jangan hanya menciptakan research untuk hanya mengadvance knowledge saja, tapi relevansi dan aplikasi daripada knowledge itu dari sisi public, private, atau social sector itu harus benar-benar berguna. Profesi di masa depan ini menurut Mas Nadiem seperti apa sih? Dan ini bagaimana kaitannya dengan sisi pendidikan yang Mas Nadiem sedang siapkan itu? Betul. Jadi mungkin untuk kita bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat seperti apa sektor pekerjaan itu akan berubah dengan adanya teknologi. Gitu. Satu hal yang sudah pasti adalah bahwa Saya punya begitu software engineering itu akan semakin membesar. Dan maksud saya itu dunia teknologi seperti aplikasi, web, design, research, data analysis gitu. Ini adalah new economy kita. Tapi gini, Mas Budi, analogi. Dulu itu misalnya pada saat tahun 70-an, 80-an itu kan masa di mana insinyur atau engineer itu kan membangun struktur-struktur infrastruktur dan struktur-struktur fisik
di dunia. Ya. Mereka adalah yang paling valuable, ya kan, paling berharga. Physical engineer, civil engineer kita, ya, yang membangun negara seperti yang kita lihat hari ini. Nah, di masa depan kita akan bangunan-bangunan terbesar dan terpenting itu akan dibangun secara virtual. Oke. Ya kan? Jadi kita akan membangun suatu civilization secara virtual. Dan karena itu skill engineering yang dibutuhkan adalah skill engineering, skill digital, skill data, skill user experience. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan kalau Indonesia tidak ingin tertinggal, kalau kita mau jadi produser daripada teknologi, bukan hanya konsumen daripada teknologi, karena konsumen teknologi udah pasti kita bakal menjadi teknologi. Tapi Indonesia dengan begitu banyaknya perusahaan teknologi yang tumbuh dari Indonesia dengan market yang begitu besar, ini merupakan suatu kesempatan emas yang tidak bisa kita sia-siakan, Mas Budi. Kita harus menciptakan suatu generasi produser teknologi, bukan hanya di software tapi juga di otomasi, robotics dan hal-hal yang membuat efisiensi di bidang manufacturing. Jadinya Indonesia ini harapannya tidak harus melalui metode sejarah negara-negara lain yang harus melalui proses industrialisasi dan manufacturing yang lama gitu. Revolusi industri dan sebagainya. Betul. Kalau kayak gitu nggak bakal kekejar. Jadi mandatnya Pak Presiden adalah kita harus lompat. Kita harus lompat melalui digitalisasi dan itu membutuhkan paradigma baru di pendidikan, baik pendidikan menengah ke bawah dan juga pendidikan tinggi, di mana fokusnya adalah kepada kreativitas, computational logic, dan juga fokus kepada berkarya dalam bukan hanya mengerjakan soal. Ini dua skill yang berbeda nih, Mas Budi. Dan itu merupakan suatu hal yang soft skill tersebut dan problem solving skill yang berdasarkan computational logic itu menjadi satu fokus prioritas kita di perubahan maupun kompetensi guru. Provinsi-provinsi di masa depan, saya kira itu kan perlu revolusi yang memang harus dilakukan di dunia pendidikan kita. Nah, ini bagaimana nih tahapan-tahapannya ini, Mas? Ini betul-betul mengubah landscape pendidikan kita kalau menurut saya kan. Artinya juga memang berbeda gitu. Menurut Mas Nadiem, step-stepnya itu seperti apa? Ya, step-stepnya jadi begini. Pertama, secara makro, 5 tahun aja ini 4-5 tahun. Ya, fondasi itu apa? Yang pertama adalah mencari formula, kedua adalah formula dan identifikasi kepala sekolah yang ada. Itu dulu, ya. Sampai kita dalam 5 tahun ini menemukan formula yang paling baik untuk kepemimpinan sekolah dan untuk guru baru. Nah, kan tiap tahun tuh guru ada regenerasi jadinya, Pak. Kan beda Mas Budi kan, jadi karena kan banyak sekali yang pensiun tiap tahun. Jadinya regenerasi ini harapannya dalam 5 tahun kita akan mencapai namanya the tipping point. Nah, the tipping point itu adalah misalnya 20%. Di mana itu adalah titik di mana perubahan itu tidak bisa dibendung lagi. Jadi menteri berikutnya nggak bisa lagi mengubah ke awal. Bukannya tidak bisa mengubah ke awal, tapi perubahan secara organik sudah terjadi secara terjadi. Itu harapan kami, Pak. Itu ya, karena proses transformasi pendidikan itu nggak mungkin kurang dari 10 tahun. Bahkan 15 tahun. Ya, gitu. Jadinya 5 tahun pertama adalah untuk mencapai tipping point saja. Tipping point itu bisa terjadi dengan 20% perubahan SDM. 20%? Bisa terjadi dengan adopsi suatu teknologi yang breakthrough, di mana nggak bisa dibalikin lagi kalau kita sudah menggunakan platform digital, ya, jadi software misalnya untuk memanage sistem ini, itu akan juga dikendalikan. Bisa juga kita melakukan dalam 5 tahun ini fondasinya adalah penguatan kepemimpinan di Kementerian Pendidikan, seperti yang kita lakukan. Kementerian ini benar-benar dengan tim dan stakeholder yang berkelas dunia. Dan yang keempat adalah merubah paradigma kemitraan, bahwa tugas pendidikan itu bukannya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi seluruh masyarakat. Jadinya organisasi-organisasi penggerak itu kita akan dukung agar mereka akan melanjutkan tugas yang kita kerjakan bersama, mau menterinya siapa, mau pemerintahnya siapa. Gitu. Jadinya prinsip dasar kita 5 tahun ke depan adalah fondasi yang tidak bisa diputar balik. Itu harapan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan pendidikan kita. Sampai jumpa di bahasan pendidikan yang lain. Harapan saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.